Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Arianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya akan mengerjakan presentasi kelompok yang ada pada modul 16, yaitu pada 16.1 ya, tentang ancaman dan kerentanan keamanan. Langsung saja ke 16.1.1 jenis ancaman. Jaringan komputer, kabel, dan nirkabel sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan instruksi. Nah, yaitu setelah pelaku ancaman dapat akses ke jaringan, 4 jenis ancaman dapat muncul. Itu yang pertama ada pencurian informasi, yang kedua kehilangan dan manipulasi data, yang ketiga pencurian identitas, dan keempat gangguan layanan. Lanjut ke 16.1.2 tentang jenis kerentanan. Kerentanan adalah tingkat kelemahan dalam jaringan atau perangkat. Beberapa tingkat kerentanan melekat pada router, saklar, desktop, server, dan bahkan perangkat keamanan. Biasanya perangkat jaringan yang diserang adalah titik akhir seperti server dan komputer desktop. Nah, ada 3 kerentanan atau kelemahan utama: kebijakan teknologi, konfigurasi, dan keamanan. Ketiga sumber kerentanan ini dapat membuat atau perangkat terbuka terhadap sebagian serangga, termasuk serangga kode berbahaya dan serangga jaringan. Oke, lanjut ke 16.1.3 tentang keamanan fisik. Area rentan jaringan yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya yang dapat disusupi secara fisik, pelaku ancaman dapat menolak penggunaan sumber daya jaringan. Nah, di sini ada 4 kelas ancaman fisik, yaitu yang pertama ada ancaman perangkat keras, ancaman lingkungan, ancaman listrik, dan yang terakhir ancaman peliharaan. Nah, gambaran ini adalah rencanakan keamanan fisik untuk membatasi kerusakan peralatan. Ini gambarnya. Langkah 1 yaitu kunci peralatan dan cegah akses tidak sah dari pintu, langit-langit, lantai yang ditinggikan, jendela, saluran, dan ventilasi. Terus langkah yang kedua adalah pantau dan kontrol entry lemari dengan lock elektronik. Dan yang terakhir, gunakan kamera keamanan. Oke, sudah selesai presentasi dari saya. Presentasi kali ini akan dilanjutkan ke teman saya yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasha. Jadi di video kali ini saya akan presentasi di modul 16 Network Security Fundamental di sub 16.2 di Network Attacks. Di Network Attack ada serangan jaringan di 2.1 jenis-jenis malware. Jadi ya, pertama, malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Ini adalah kode atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau melakukan tindakan buruk atau ilegal pada data, host atau jaringan. Virus, worm, dan Trojan horse adalah jenis-jenis malware. Yang pertama, virus. Virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya sendiri ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Virus menyebar dari satu komputer ke komputer lain, meningkatkan infeksi saat ia berpindah. Tingkat keparahan virus dapat bervariasi mulai dari efek yang sedikit mengganggu hingga merusak data atau perangkat lunak dan menyebabkan kondisi penolakan layanan DOS. Hampir semua virus terlampir pada file yang dapat dieksekusi, yang berarti virus mungkin ada di sistem tetapi tidak akan aktif atau dapat menyebar sampai pengguna menjalankan atau membuka file atau program host yang berbahaya. Ketika kode host dieksekusi, kode virus juga dieksekusi. Biasanya
program host tetap berfungsi setelah virus menginfeksinya. Namun, beberapa virus menimpa program lain dengan salinan dirinya sendiri, yang menghasilkan program host sepenuhnya. Virus menyebar ketika perangkat lunak atau dokumen yang terlampir padanya ditransfer dari satu komputer ke komputer lain menggunakan jaringan, disk, berbagi file, atau lampiran email yang terinfeksi. Caching, caching ya. Bom komputer mirip dengan virus karena keduanya mereplikasi salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Benda dengan virus yang membutuhkan penyebaran file host yang untuk menyebar, worm tidak perlu menempel pada program untuk menginfeksi host dan memasuki komputer melalui kerentanan dalam sistem. Worm memanfaatkan fitur sistem untuk menyebar melalui jaringan tanpa bantuan. Kuda Troya. Trojan Horse adalah jenis malware lain yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan Yunani untuk menyusup ke Troya. Ini adalah perangkat lunak berbahaya yang tampak sah. Pengguna biasanya tertipu untuk memuat dan menjalankannya di sistem mereka. Setelah diaktifkan, ia dapat melakukan berbagai serangan pada host, mulai dari mengganggu pengguna atau dengan jendela pop-up yang berlebihan atau mengubah desktop, hingga merusak host atau menghapus file, mencuri data, atau mengaktifkan dan menyebarkan malware lain seperti virus. Trojan horse juga dikenal dapat membuat pintu belakang atau backdoor untuk memberi pengguna jahat akses ke sistem. Oke, selanjutnya serangan pengintaian. Selain selain serangan kode berbahaya, jaringan juga dapat menjadi sasaran berbagai serangan jaringan. Serangan jaringan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu pertama serangan pengintaian, penemuan dan pemetaan sistem, layanan atau kerentanan. Lalu serangan akses, manipulasi data, akses sistem, atau hak akses pengguna tanpa izin. Lalu penolakan layanan, penonaktifan, atau kerusakan jaringan, sistem, atau layanan. Untuk serangan pengintaian, pelaku ancaman eksternal dapat menggunakan alat internet, seperti utilitas, NSLookup, dan WOIS, untuk dengan mudah menentukan ruang alamat IP yang ditugaskan ke perusahaan atau entitas tertentu. Oke, lanjut serangan akses. Serangan akses mengeksploitasi kerentanan yang diketahui dalam layanan autentikasi, layanan FTP, dan layanan web untuk mendapatkan akses ke akun web, basis data rahasia, dan informasi sensitif lainnya. Serangan akses memungkinkan individu untuk mendapatkan akses tanpa izin ke informasi yang tidak berhak mereka lihat. Serangan akses dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Pertama, serangan kata sandi, lalu eksploitasi kepercayaan, lalu pengalihan port, dan serangan man in the middle. Oke. Lalu serangan penolakan layanan. Serangan penolakan layanan atau DOS adalah bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan termasuk yang paling sulit untuk dihilangkan. Namun, karena kemudahan implementasinya dan potensi kerusakan yang signifikan, serangan DOS layak mendapat perhatian khusus dari administrator keamanan. Serangan DOS memiliki banyak bentuk. Pada akhirnya, serangan ini mencegah orang yang berwenang menggunakan suatu layanan dengan mengonsumsi sumber daya sistem. Untuk membantu mencegah serangan DOS, penting untuk selalu memperbarui sistem operasi dan aplikasi dengan pembaruan keamanan terbaru. Oke, oke, jadi itu saja presentasi dari saya. Cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Nuraini dengan NPM 257820041. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 16.3 yaitu mitigasi serangan jaringan.
Nah, sebelumnya kita telah memahami bagaimana ancaman cyber bekerja. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara mencegahnya. Nah, dalam dunia keamanan cyber, kita menggunakan pendekatan defense in depth atau pendekatan berlapis. Jadi, dalam sebuah kampus area network itu terdapat 5 komponen kritis yang sering digunakan. Yang pertama terdapat VPN. VPN ini akan memberikan terowongan transkrip untuk akses jarak jauh yang aman. Yang kedua ada asal freeware. Freeware stateful yang mengizinkan lalu lintas keluar, tapi memblokir inisiasi koneksi dari luar. Yang ketiga terdapat IPS atau Intrusion Prevention System, yaitu memantau lalu lintas secara real time dan otomatis menghentikan serangan yang terdeteksi. Yang keempat ada ESA atau WSA, yaitu perangkat khusus untuk menyaring spam email dan malware berbasis web. Yang terakhir terdapat AAA server, yaitu basis data terpusat untuk authentication. Siapa Anda, authentication, apa yang Anda lakukan, apa yang boleh Anda lakukan, serta ada accounting atau apa yang Anda kerjakan. Nah, misalnya, keamanan bukan hanya soal mencegah serangan, tetapi juga pemulihan. Nah, kita harus melakukan backup. Jadi, kita akan melakukan backup konfigurasi perangkat dan data secara berkala, seperti harian atau mingguan. Nah, backup harus divalidasi dan disimpan di lokasi offsite yang aman serta dilindungi dengan password. Nah, di sini terdapat tabel pertimbangan pencadangan. Yang pertama terdapat frekuensi, yang kedua ada validasi, yang ketiga ada penyimpanan, dan terakhir ada keamanan. Nah, worm dan malware itu sering memanfaatkan celah pada sistem yang tidak diperbarui. Nah, kita akan selalu memastikan upgrade pada sistem operasi kita dan patching keamanannya dengan mengotomatisasi unduhan update pada endpoint. Dengan begitu kita akan menutup celah keamanan. Dengan cepat. Langkah cerdas untuk menutup celah keamanan dengan cepat. Seperti itu. Nah, untuk mengatur siapa yang bisa masuk ke perangkat jaringan, kita menggunakan konsep AAA, yaitu yang pertama authorization, siapa Anda, yaitu proses identifikasi. Authorization, apa yang Anda lakukan, yaitu akses. Accounting, apa yang Anda lakukan, yaitu pencatatan aktivitas atau login. Nah, analogi ini seperti kartu kredit. Bank tahu siapa Anda, berapa limit belanja Anda, dan mencatat setiap transaksi yang Anda lakukan. Lalu kita masuk ke freeware. Nah, freeware adalah garda terdepan. Seperti fungsi sederhananya yaitu memisahkan jaringan internal dari internet. Ya, jadi, lalu lintas dari dalam, yaitu internal, ini diizinkan keluar dan kembali masuk. Namun, lalu lintas yang dimulai dari luar internet secara otomatis ditolak. Nah, di sini terdapat DMZ. DMZ atau Demilitarized Zone itu untuk pelayanan publik seperti web server. Kita menggunakan DMZ. Ini adalah area khusus di firewall agar server bisa diakses dari luar tanpa membahayakan integritas jaringan internal. Nah, di sini terdapat jenis-jenis freeware. Nah, yang pertama terdapat
packing filtering atau penyaringan paket. Nah, penyaring pakai ini akan mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Yang kedua ada penyaringan aplikasi. Itu mencegah atau mengizinkan akses oleh jenis aplikasi tertentu berdasarkan nomor port. Yang ketiga terdapat penyaringan URL, yaitu mencegah atau mengizinkan akses ke situs web berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Yang keempat terakhir yaitu inspeksi paket stateful atau SPI. Jadi, paket yang masuk harus merupakan respon yang sah terhadap permintaan dari host terminal internal. Paket yang tidak diminta akan diblokir kecuali diizinkan secara khusus. Nah, SLP juga dapat mencakup kemampuan untuk mengenali dan menyaring jenis serangan tertentu, seperti penolakan layanan DOS. Nah, selanjutnya ya, kita masuk ke keamanan titik terakhir. Nah, endpoint seperti laptop, PC, smartphone seringkali menjadi mata rantai terlemah karena faktor manusia. Edukasi pengguna, kebijakan pengguna, antivirus, dan manajemen akses adalah kunci. Nah, jadi kita harus tetap waspada, terus memperbaiki sistem agar aman dari serangan-serangan orang-orang jahat. Seperti itu. Jadi, endpoint atau host adalah sistem komputer atau perangkat individual yang berdiri sebagai pelayanan jaringan. Seperti laptop tadi, server, smartphone, dan tablet. Jadi kita harus mengamankan endpoint kita agar terjaga, tetap aman gitu. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya akhiri. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang modul 16 ini, di mana saya akan menjelaskan 16.4 yaitu perangkat keamanan sebuah perangkat. Di mana di dalam ini Cisco itu ada auto secure atau disebut dengan area jaringan yang membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga sebuah keamanan adalah perangkat. Nah, terus di sini juga kita sebuah keamanan itu kita itu harus memiliki sebuah kata sandi untuk kayak misalnya di HP kita, di komputer kita, di tablet kita, ataupun di alat-alat alat-alat internet atau jaringan yang lainnya. Itu tuh butuh keamanan. Jadi gini, di keamanan itu kita bisa pakai beberapa opsi atau operasi. Jadi kita pakai nama pengguna, kata sandi, terus kita pakai akses sama sumber dayanya dari apa, terus kita juga pakai layanan dan aplikasi yang kita perluin sebagaimananya dimatikan dan dihapus instalasinya jika kemungkinan. Nah, di sini kita pakai kata sandi, di mana kata sandi itu fungsinya untuk melindungi perangkat jaringan kita. Penting banget untuk menggunakan kata sandi yang kuat supaya nggak dibobol sama orang gitu. Nah, di sini kita ada beberapa pedoman untuk membuat sebuah kata sandi. Jadi, menggunakan kata sandi dengan panjang minimal 8 karakter, terus juga kata sandinya itu harus kompleks. Kita juga harus hindari kata sandi yang didasarkan pada pengulangan. Jadi, misalnya kayak di beberapa aplikasi, jangan sama, kalau bisa kata sandinya itu berbeda-beda. Nah, juga di sini kita itu pakai kita itu pakai salah satu mengeja kata sandi yang susah. Nah, misalnya kayak security nih ya, S-nya itu diganti 5. Pokoknya angka, huruf, dan simbol itu dicampur. Nah, juga di sini pokoknya gitu ya cara menulis kata sandi. Di sana ada kata sandi lemah, contoh kata sandi lemah dan kuat. Kata sandi lemah itu yang biasanya udah benar-benar sering gitu diucapin atau gimana gitu kan. Kalau yang kuat kan kayak campuran dari huruf, angka, simbol maupun karakter gitu. Pokoknya gitu ya.
Nah, di sini ada keamanan kata sandi tambahan. Kayak kita pakai beberapa halnya, kayak kita inskripsiin semua kata sandi teks biasa, terus kita tetapin panjang kata sandinya, terus kita cegah serangan tebak kata sandi secara paksa atau brute force. Kita menonaktifkan akses model akses istimewa yang tidak aktif setelah jangka waktu tertentu. Jadi seperti itu, kita pakai perintah-perintah ini di sini ada ya untuk membuat sebuah kata sandi. Nah, di sini aku juga mengaktifkannya pakai SSH, di mana dia itu bakal nyederhanain akses perangkat jarak jauh, tapi tidak aman. Jadi, data yang terdapat pada paket telnet itu transmisikan tanpa inskripsi gitu. Karena alasan ini sangat disarankan untuk mengaktifkan SSH pada perangkat untuk akses jarak jauh yang aman. Di sini juga ada beberapa kriteria atau cara gimana kita mendukung sebuah SSH itu supaya aman. Ada 6 langkahnya. Pertama, kita konfigurasiin dulu hostnya, habis itu domain IP-nya, habis itu hasil kuncinya itu kita inskripsi, terus kita verifikasi, habis itu autentikasi, habis itu baru kita aktifin ke sebuah SSH seperti itu. Nah, di sini kita juga nonaktifin layanan yang tidak digunakan ini untuk terakhir, dimana kalau misalnya ada layanan yang gak digunain, kita itu langsung offin aja supaya supaya kita juga bisa menghemat sumber daya sistem seperti siklus CPU-nya, RAM-nya, terus juga mencegah pelaku ancaman mengekspoliasi layanan ini. Jadi jenis layanan yang aktif itu bakal bervariasi nih tergantung pada versi iOS masing-masing. Seperti itu. Di sini kita pakai perintah show IP port all seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk penyampaian modul dari kelompok kami di sini. Kalau misalnya ada penyampaian atau salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.